Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada saat ini yang akan saya beri judul Semua Karena Percaya. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 mulai ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita lihat kisah hidup Abraham pada saat Abraham dicoba oleh Tuhan kepercayaannya, yaitu disuruh untuk mengorbankan anaknya di sebuah gunung, sebuah bukit yang akan diberitahukan Tuhan kepadanya. Dan kalau kita baca selanjutnya, Abraham besoknya pagi-pagi dia berangkat mempersiapkan segala sesuatunya dan dia berangkat untuk mempersembahkan Ishak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini perintah yang luar biasa. Dan kalau kita lihat iman Abraham, kepercayaan Abraham kepada Tuhan sudah tidak diragukan lagi. Jadi kalau misalkan zaman kita sekarang dengan perintah yang seperti itu mungkin nggak bakalan kita akan kerjakan. Tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Perintah yang tidak masuk akal, perintah yang bertentangan dengan skala norma-norma kehidupan yang dianut oleh Abraham, tetapi itu keluar dari mulut Tuhannya yang memerintahkan dia tetap lakukan. Dan Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sangat mengasihi dan percaya kepadaku dan lain sebagainya. Sampai yang seperti itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mendasari Abraham untuk melakukan itu semua? Kenapa dia begitu percayanya kepada Tuhan? Dengan perintah yang seperti itu dia lakukan, padahal dia harus membunuh anaknya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat judul perikopnya, kepercayaan Abraham diuji, berarti kepercayaan Abraham kepada Tuhan ini sedang diuji. Seberapa besar Abraham percaya kepada Tuhan, seberapa besar Abraham menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan dibuktikan pada saat keluar perintah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal pada saat itu, Ishak, untuk dikorbankan kepada Tuhan. Besok pagi-pagi Abraham berangkat. Saya yakin dan percaya pada saat itu di dalam diri Abraham terjadi sebuah pergumulan yang luar biasa antara dia melakukan perintah Tuhan dan batinnya sendiri, keinginannya sendiri, bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Di situ ada satu pertentangan antara keinginan daging dan perintah Tuhan yang harus dia jalankan. Belum lagi dia harus berhadapan dengan istrinya, kalau misalkan istrinya tahu bahwa anaknya yang tunggal harus dikorbankan oleh Abraham. Sebuah pergumulan yang luar biasa, dan endingnya kita tahu bahwa benar-benar Ishak dibawa ke atas gunung Moria untuk dikorbankan. Sampai pada saat-saat terakhir Ishak mau disembelih, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau renungkan mengapa begitu besar kepercayaan Abraham kepada Tuhan, sehingga perintah yang tidak masuk akal pun Abraham kerjakan untuk Tuhan. Begitu percayanya Abraham kepada Tuhan, dia lakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
kalau kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, tidak pada saat kita pertama kali bertemu, tidak 1-2 kali kita berhubungan dengan orang itu, ya mungkin masalah bisnis dan lain sebagainya, harus berkali-kali dan beberapa kali dan mengalami proses yang berkelanjutan yang harus kita jalani dengan seseorang sampai kita menaruh kepercayaan dan kita yakin bahwa orang itu benar-benar baik. Demikian juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman dan kita lakukan, ini butuh sebuah kepercayaan. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan melakukan firman Tuhan. Dan di sini inti persoalannya. Banyak anak Tuhan pada saat menerima firman Tuhan, terjadi pergumulan di dalam hidupnya, dan endingnya dia melakukan apa yang dia inginkan sendiri, bukan apa yang Tuhan inginkan. Mengapa demikian? Karena melakukan firman Tuhan, karena melakukan perintah Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan, karena melakukan isi hati Tuhan itu butuh sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Dan kepercayaan ini harus dibangun lewat hubungan kita dengan Tuhan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak 1-2 kali. Memerlukan hubungan yang khusus, memerlukan satu keintiman, memerlukan satu pergaulan kita dengan Tuhan. Kalau nggak dekat, kita nggak akan kenal. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak akan percaya. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa besar kita percaya kepada Tuhan, seberapa besar itu pula kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, pada dasarnya dilandasi kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan itu kita percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Walaupun kalau kita lihat sekilas itu sangat merugikan kita, itu sangat membuat kita dalam posisi yang sulit dan lain sebagainya, itu membuat kenyamanan kita terusik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kisah Abraham, makanya dia disebut sebagai bapak orang beriman, karena begitu dia percayanya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan dia akan lakukan, walaupun harus mengorbankan anaknya sendiri. Sudah tahu? Ini dilandasi oleh karena Tuhan, oleh karena Abraham menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Selama kita tidak percaya kepada Tuhan, selama itu juga kita sulit melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk membangun kepercayaan ini, ayo kita bergaul dengan Tuhan. Ayo kita hidup bergaul dengan Tuhan. Hari demi hari, dari hal sekecil apapun kita lakukan, alami hidup dengan Tuhan. Pakai cara Tuhan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga terbangun sebuah kepercayaan ini kepada Tuhan. Hari demi hari kita bangun terus, kita pupuk terus menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ayo saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit, kita bangun kepercayaan kita. Kita bangun hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bangun keintiman hidup dengan Tuhan. Supaya apa, saudaraku yang terkasih? Kita tetap hidup berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ku percaya